Astaghfirullahaladzim. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi wa ummatihi ajma'in ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah. Ternyata ini sudah kajian menuju pulang yang ke-11. Itu kayaknya bukan senyum saya itu paman. Kayaknya senyum paman dipinjemin tuh. Pinter-pinter yang edit tuh ya. Dan kita sudah sampai kepada tema, ini tema pilihan paman. Jadi semua tema kemarin bukan dari saya, itu tema request dari paman. Yang saya request cuma maulid. Jadi saya katakan, paman tolong buat maulid di Maghligai 40 hari. Alhamdulillah dibuat tahun ini. Semoga Allah berkahi niat beliau, amin. Dan insya Allah itu bukan karena mau musim politik. Betul paman ya? Betul-betul karena cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkahnya nanti di politik itu urusan lain ya. Yang penting niat kita, innamal a'malu binniyat. Niatnya karena cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nur Islam yang dulu pernah bersinar di tanah Banjar bersinar kembali berkah salawat. Amin ya rabbal alamin. Syukur ini tidaklah sempurna kecuali berkah Sang Maha Guru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innama bu'ithtu mu'allimah. Aku diutus hanyalah sebagai muallim, sebagai tuan guru, sebagai muallim, sebagai pengajar. Maka beliau menyebut dirinya ana madinatul ilmi, akulah kota ilmu. Jadi jika ingin mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib berilmu. Dan Imam Bukhari meriwayatkan, begitu juga Tirmizi dengan sanad yang muttasil, innamal ilmu bita'allumi. Ilmu itu hanya dengan belajar ngaji. Ini salah satu bentuknya. Semoga Allah kekalkan kita dalam amal ini, amal ngaji sampai mati. Siap ngaji sampai mati? Dan dikatakan man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, li talabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Dia dihitung mujahid fi sabilillah sampai dia pulang. Maka yang di depan saya, yang di belakang kiri kanan semuanya dihitung Allah sebagai mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, yang di Sudan. Ini mohon maaf, kita lebih sering dengar Palestina. Betul, kita sudah terlalu banyak bantu Palestina. Tapi Israel selalu menghalangi bantuan-bantuan kita ke sana. Ya, silakan bantu tetap Palestina, Gaza. Tapi jangan lupa saudara kita yang dulu Nabi dan para sahabat diperintahkan hijrah pertama kali ke sana. Negeri Habasyah, negeri Sudan. Orang semuanya lupa. Ada yang dapat berita Sudan? Tidak, ya. Padahal kematian di sana lebih banyak daripada di Gaza. Siapa yang tahu beritanya? Tidak banyak. Di Nigeria kita terlalu banyak terkena oleh gimmick-gimmick. Ya, semoga kepedulian kita kepada saudara-saudara sesama muslim tidak dimasuki unsur-unsur emosi, tapi betul-betul karena cinta fillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang saya hormati Syekhuna Al-Habib Ali, semoga beliau diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah dapat sanad setiap kali ketemu, tadi saya minta ijazah khusus, ijazah Simtidurar dan semua kitab-kitab maulid.
Dan beliau mengatakan beliau mendapatkan dari ayahandanya dan guru-gurunya di Mekah, Buya Said Muhammad Alwi Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Fadani dan masyaikh-masyaikh lain. Karena mau masuk bulan Maulid, dan ini saya menyarankan nanti di pembukaan Paman, beliau diundang untuk mengijazahkan siapa yang memimpin Maulid. Ya, untuk sekarang mengijazahkan. Begitu juga mungkin nanti ada guru Wildan dan guru-guru yang lain. Ya, begitu juga sahabat saya Guru Sufyan, Habib Hamid. Ya, Masya Allah Pak Sekda, wabil khusus Paman Solawat, Paman Birin, dan Bunda Raudatul Jannah, namanya sama kayak nama hadroh ya, Bunda Ocilodah ya. Semoga Allah berkahi mereka semua, amin ya rabbal alamin. Paman gak ngasih sambutan takut pencitraan ya. Ya, bagus Paman, bagus ya. Karena requestnya bab mahabbah, maka 2 hari ini saya cari-carilah kitab yang bahas mahabbah yang agak lebih ringkas dari beberapa kitab-kitab tentang kemakrifatan yang kira-kira layak dibuka. Karena pesan Habibna Ali, jangan kasih yang berat-berat gitu, kasih yang standar-standar. Dan kita mengatakan labbaik Sayyidina, labbaik Habibna ya. Itu pernah beliau kalamkan beberapa bulan lalu. Maka saya pilihlah kitab yang diringkas dari Ar-Risalah Al-Qushairiyah oleh namanya Imam Abu Bakar Muhammad Ar-Razi, namanya Ar-Razi juga. Beliau menulis kitab judulnya Hadaikul Haqaiq. Apa judul kitabnya? Hadaikul Hadaik, artinya jamak dari hadiqah, kebun-kebun, taman-taman. Al-haqaiq, ilmu hakikat. Kalau kata orang Banjar, ilmu dalam, ilmu kesempurnaan, betul ya? Ilmu ketuhanan. Namun kalau yang ditulis oleh Datuk Kelampayan, Kanzul Ma'rifah, Jawamil Asrar, ini yang tertunda. Jawamil Asrar di dalam pagar belum selesai. Kalau Kanzul Ma'rifah sudah selesai 2 kali, sudah khatam 2 kali. Itu boleh disebut hakikatul haqaiq, hakikatnya ilmu hakikat. Jadi sudah dalamnya dalam. Sedangkan yang ditulis beliau ini ilmu hakikat tapi yang masih boleh dibuka, masih bagian luarnya. Ada satu bab di sini ditulis, sudah loncat aja ini, bab ke tasya wal arbaun, bab ke 49. Mumpung ada santri dari mana tadi? Yang kenceng. Darussalam, coba angkat tangan Darussalam. Alumni Darussalam siapa aja Darussalam? Banyak nggak alumni Darussalam? Wah banyak juga ya, tapi sudah tua-tua ya. Satu lagi siapa? Pesantren mana tadi? Marabahan ya? Oke, coba angkat tangan yang dari Marabahan. Mana nih orangnya? Pada malu ya? Oke, baik, di pojok. Mumpung ada para santri, kita buka kitab. Ya, sepakat? Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya al arifin wal ulama al amilin wa masyayikhina wa abaina wa ummahatina wal hadirin wal hadar, wa khususan Syekh Abah Guru Sekumpul wa masyayikhihi wa usulihi wa furu'ihi wa muridihi wa muhibbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Mahabbah ini nggak tahu Paman tahu bahasa mahabbah apa dari lagu India apa dari lagu dangdut ini? Mahabbah berarti cinta.
Ada yang lagi jatuh cinta nggak? Yang jomblo emang tahu cinta? Ente mana tahu cinta ya? Mahabbah, cinta di sini bukan lawan dari kata benci. Ini mahabbah salah satu daripada rahasia yang ada di kolbu kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti mahabbah? Mahabbah secara bahasa itu sinonim dari kata al-mawaddah. Sering dengar kata mawaddah kalau lagi nikahan? Ya, semoga jadi sakinah, mawaddah jangan-jangan selama ini baca mawaddah nggak tahu artinya. Mawaddah itu sinonim sama maknanya dengan mahabbah. Artinya cinta. Tapi bagi ulama ahli ilmu tafsir, mereka menerjemahkan mahabbah itu al-iradah, keinginan yang kuat. Maka dalam bahasa Melayu, mahabbah itu artinya sesuatu yang dituju, tujuan yang kuat, itu disebut mahabbah. Lalu kalau diterjemahkan secara maknawi lain apa ya? Mahabbah itu ma huwal mafhum min sifati mahabbatil khalq. Jadi kalau beliau menjelaskan ada cinta Allah, ada cinta makhluk. Nah, kita mulai dari cinta makhluk. Coba pian kalau cinta itu cenderung nggak sama orang yang dicinta? Bener cenderung. Namanya dicari, fotonya dilihat-lihat gitu ya. Kalau bisa ketemu sama dia gitu ya. Kalau ketemu terus ngapain? Tuh dasar lo itu. Maka kalimat itu ada dalam bahasa Arab. Al-mahabbatu mailun ilal mahbub. Ya. Kecenderungan hati kepada kekasih. Jadi kalau kita cenderung kepada kekasih, hati itu kayaknya tertarik aja sama orang itu. Nah, itu namanya cinta. Ya. Wal isti'nas bihi, nyaman sama dia, mesra sama dia. Kalau ngomong sama dia kayaknya asik gitu. Nah, ini cek ya, kalau kalian udah mulai mata itu ngelirik mulu gitu, kemananya pergi kayak mata ketarik sama dia. Hari itu kalau gak ketemu dia, rasanya apa? Rasanya hari itu hari yang hampa. Kalau itu yang disebut cinta, maka jika disebut di Quran innallaha yuhibbul muqsitin, Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Saya doakan paman termasuk pemimpin yang muqsitin, amin, yang adil ya. Yang sempurna tidak ada, tapi berusaha untuk adil. Semoga itu terjadi, amin ya rabbal alamin. Ini angin kok kencang bener ya? Anginnya lagi jatuh cinta ini. Jika yang disebut cinta itu cenderung kepada yang dikasihi, mesra dengan yang dikasihi, butuh kepada yang dikasihi, maka cinta Allah kepada hamba tidak begitu. Cinta Allah kepada hamba artinya adalah limpahan kasih sayang, kesempurnaan Allah kepada si hamba. Saya kalau jatuh cinta itu karena saya kurang sempurna. Apalagi pian, kita kalau senang sama seseorang, kita merasa kurang cukup sendiri. Apalagi udah punya satu, masih kurang cukup juga. Itulah makhluk. Ya, ilmu tanya sama guru Supianto ya. Mohon ijazahnya kata jomblo-jomblo.
Jadi mahabbatullah, cinta Allah bukan memerlukan, membutuhkan yang dicintainya. Justru cinta Allah menyempurnakan yang dicintainya. Kalau cinta makhluk, karena dia tidak sempurna, maka dia mencintai selain dirinya supaya dia sempurna. Sudah beda antara cinta Allah dengan cinta makhluk? Ya, maka jika ketemu di Quran kalimat Allah cinta orang yang beradil, Allah cinta kepada orang yang bersuci, Allah cinta kepada orang-orang fulan, kalimat itu adalah kalimat Allah menyempurnakan si fulan. Lalu apa ciri-ciri Allah cinta kepada seorang hamba? Ya, ini dia. Ya, ciri-ciri Allah cinta kepada seorang hamba, hubbul abdi lahu, si hamba sangat cinta kepadanya. Coba, pernah jatuh cinta kepada seseorang? Pernah? Apa rasanya? Pikiran ke dia mulu nggak? Betul? Beneran? Suka ngeliat foto dia nggak? Suka search nama dia? Suka mencari cara mendekat kepadanya? Suka kirim salam kepadanya? Suka kirim hadiah kepadanya? Kalau ketemu makan, kalau perlu naktrir dia gitu ya. Gombal bener kali. Tapi emang begitu. Maka ada ungkapan ciri-ciri seseorang diberi cinta oleh Allah, aksara dzikrahu, dia senang mengingat, menyebut-nyebut nama Allah. Ini coba cek nih jomblo-jomblonya, kalian kalau jatuh cinta itu mau tidur ingat mulu. Karena anak-anak muda hari ini ada sosmed, maka dicarilah akun si doi, betul nggak? Dilihat-lihat sebelum tidur ya kan? Ketiduran dalam memandang wajahnya, betul? Bener ya? Waduh, itu kalau meninggal tuh suul khotimah apa husnul khotimah itu? Suul khotimah apa husnul khotimah? Jawab sendiri ya. Seseorang kalau cinta, maka dia punya tujuan hidup. Maka anak jomblo ini belum punya tujuan hidup karena cintanya belum jelas. Bener nggak? Belum punya cinta itu ya. Ini dari kitab ya. Ini dari kitab kita cari dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi tentang cinta? Kita buka hadis Sahih Bukhari. Kelihatan? Kurang gede? Kurang gede ya? Wah, gedenya segitu aja udah. Hadis ini sudah masyhur. Barangkali sudah ada yang hafal. Waduh, kecil bener itu. Ya sudahlah. Udah dengerin aja ya. Suatu kali Sayyidina Abu Hurairah dalam hadis Bukhari mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadi." Demi diriku yang dalam genggamannya. Jadi Nabi bersumpah kepada zat yang menggenggamnya. Siapa yang menggenggam jiwa Rasulullah SAW?
Allah. La yu'minu ahadukum, iman kamu tidak sempurna. Itu terjemahan orang ahli ma'rifat, ngasih rukhsah. Tapi kalau ahli hakikat, itu nerjemahannya lebih tegas. La yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian. Pilih terjemahan yang mana? Tidak sempurna atau tidak beriman? Maka orang kajian dalam ini ada dua jenis. Orang kajian hakikatnya ada dua jenis. Ahlul jalal, ahlul jamal. Orang yang fana dalam jalal, ketegasan Allah. Ada yang fana dalam keindahan dan rahman rahimnya Allah. Yang lebih sempurna yang nomor dua. Kalau orang yang fana pada hakikat jalalnya Allah, dia nerjemahinnya apa? Tidak beriman kalian. Maka orang-orang hakikat itu mandang orang lain yang tidak sefaham sama dia, itu nggak masuk. Marifatnya belum nyampe gitu. Banyak yang begitu. Konon dulu di Banjar banyak begitu. Di Kaltim banyak begitu, di Sumatera, di Jawa banyak begitu orang-orang kita ini, orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara, bahkan sampai Malaysia saya ketemu begitu. Terlalu mabuk dalam bab jalal, terlalu tegas. Dia mencintai Allah itu dalam bab ketegasan. Fana dalam sifat keagungan Allah, tapi kurang tidak melanjutkan perjalanan rohani kepada bab keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun al-faqir kami lebih tertarik memaknainya dengan makna tidak sempurna iman kalian. Hatta akuna, sehingga aku adalah orang yang ahabba ilaihi, yang lebih dia cintai, min walidihi wa walidihi, dari orang tuanya dan anaknya. Kalau di riwayat Anas bin Malik ditambahkan dirinya, anaknya, pasangannya, dan semua manusia. Coba perhatikan, ini hadis sahih Al-Bukhari. Coba perhatikan ayatnya. Ayatnya kita sudah hafal. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini sering sih kita baca di kiram ini ya. Saya nggak tahu kenapa kiram ini sering baca ayat ini. Katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, jika kalian betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya cintailah aku. Siapa yang cinta kepada SAW, maka dia dihitung cinta kepada Allah. Dan perhatikan ada hadis yang lain, hadis Imam Bukhari, hadisnya juga sering kita baca di sini. Fa idza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih. Jika aku sudah cinta kepada seorang hamba, maka yang jadi pendengar dalam dirinya bukan dirinya lagi, tapi akulah yang mendengar. Maka jika dikaitkan kepada makna ini, jika engkau cinta kepada Allah, maka cintalah kepada aku Muhammad. Itu gimana cara menerapkannya? Cara menerapkannya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, adalah aku yang bertajalli, yang menerjemahkan makna diriku pada Muhammad. Sifat-sifat Muhammad ada pada dirinya, sehingga Nur Muhammad yang menjadi pendengarannya. Sedangkan Nur Muhammadlah dia memandang, dengan Nur Muhammadlah dia berfikir, dengan Nur Muhammadlah dia bergerak. Itu maknanya. Tapi kalau orang yang ngaji hakikat gak begitu, langsung Allah. Kalau Allah cinta seorang hamba, maka si hamba itu sifatnya diganti.
Sifat ma'ani yang 7 sama, ya, kudrat, iradat, sama, basar, ilmun, hayat, kalam, itu diganti oleh Allah menjadi sifat dia. Jadi yang mendengar pada diri hamba bukan lagi hambanya. Siapa yang mendengar? Allah. Nih perhatikan, ini perbedaan ahli hakikat sama ahli marifat. Ini dua-duanya kajian dalam. Ini masih boleh dibuka karena hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Perhatikan, kalau ahli hakikat mereka mabuk kepada Allah langsung, tapi mereka lupa satu bab, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Yang mendengar di dalam diriku Allah. Nah, ini ahli hakikat begitu ngomongnya. Yang memandang adalah Allah, yang hidup adalah Allah, yang berilmu adalah Allah, begitu. Itu benar gak? Benar, tapi kurang adab. Itu benar tapi kurang adab. Maka orang yang beradab, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kumpulan dari ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat digabung, itu namanya ma'rifat. Dalam ma'rifat itu ada adab kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana cara memaknainya? Jika Allah cinta kepada seorang hamba, terus gimana? Maka Allah pancarkan sifat-sifat Nabi Muhammad pada diri orang itu. Ini terjemahan ahli ma'rifat. Apa sifat Nabi Muhammad? Sifat mendengarnya, sifat memandangnya, sifat berkalamnya, sifat berkudrat iradatnya, sifat ilmun dan hayatnya, mengikuti nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak jadi Tuhan kita, enggak. Ya, banyak kajian hakikat hari ini ngomong gini, kalau orang sudah fana maka tiada lagi dirinya, dirinya sudah menjadi Tuhan. Wah, ngeri kali. Kok ada hamba jadi Tuhan? Itu gimana ceritanya? Yang benar apa? Tiada hamba yang ada, hanya Allah. Tapi kalimat ini berbahaya. Oleh karena itu, mengatakan wujuda illallah, tidak ada wujud kecuali wujud Allah, ini kalimat sangat berbahaya. Tiada yang wujud kecuali Allah. Coba, pian wujud nggak? Coba cek samping kiri kanannya, wujud nggak? Benar. Itu wujud Allah apa wujud pian? Ayo. Itu wujud Allah. Ini wujud Allah. Kan bukan. Ini wujud diwujudkan oleh Allah, bersumber dari wujudnya Allah. Bukan wujud Allah, ini bukan. Ini bedanya ya. Kalau sampai ke ma'rifat, kita punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wujud ini bukan punya kita. Wujud ini dilimpahkan dari wujudnya nur Nabi Muhammad SAW, wujud nur dari ruhnya Ahmad, daripada wujud Allahu Ahad, Allahus Samad. Jadi masih bertangga kita kepada Allah. Mesti kita berhijab kepada Allah. Coba, Nabi Muhammad kepada Allah ada hijab atau tidak? Nabi ada hijabnya nggak dengan Allah? Apa arti hijab? Hijab penghalang, tirai kepada Allah. Sekelas Nabi Muhammad ada hijabnya nggak? Gimana? Sekelas Nabi Muhammad ada hijabnya nggak? Ada atau nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada hijab, nggak ada beda dong Ahad dan Ahmad. Mesti ada hijabnya. Maka sekelas Nabi Muhammad masih berhijab, bertirai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berbedalah antara sang Ahmad Muhammad dengan sang Ahad Allahus Samad.
lain. Mic-nya masuk angin. Kita tutupin. Ini serius nggak nih ngajinya? Tapi bisa dipahami? Bisa dipahami. Artinya kajian hakikat bisa dipahami nggak? Bisa. Kenapa takut untuk dibuka? Mesti dibuka. Kalau kita nggak buka, maka orang yang tidak bersanad nanti buka. Dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Hari ini di YouTube berapa banyak orang buka ilmu hakikat dan gak jelas sumbernya dari mana. Ya, kita juga nggak merasa paling benar, tapi kita insya Allah bersanad, bergaransi sanadnya kepada para imam. Insya Allah. Jadi apabila seseorang dicintai oleh Allah, nah ini perhatikan. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Lanjutkan apa? Siapa yang kenal diri? Siapa yang kenal Allah? Enggak begitu kalimatnya. Man arafa nafsahu, arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu, halak. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Kenapa? Diri ini diadakan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau tidak ada kudrat iradat Allah, tidak ada kalam kudnya, diri ini tidak ada. Maka mengenal diri berarti kenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kenal dirinya, halaka, binasalah dirinya. Dia tidak memandang lagi dirinya. Ini sudah dekat musim maulid, dan di semua kitab maulid disebutkan bahwa alam semesta tercipta dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alam bukan? Yang di depan saya bagian dari alam bukan? Oke. Jika kita bagian dari alam, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, Allah berkalam kepadaku dalam ilham yang aku terima. Ya, ada dalam kitabnya. Apa kata Allah dalam ilhamnya? Ini bukan hadis qudsi, ini ilham qudsiyah. Annallaha ta'ala, bahwasannya Allah berkalam, khalaqtul alam, aku ciptakan alam min nurika, dari nur engkau wahai Muhammad. Bahkan dalam kalimat yang disebutkan itu dikatakan khalaqtul malaikata bin nuril insan, aku ciptakan malaikat dari nur al insan. Wa khalaqtu al insan nurul insan min nuri, dan aku ciptakan nur insan dari nur aku. Al-insan di situ itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan kalimatnya gimana tadi? Khalaqtul malaikata min nuril insan, min nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ciptakan malaikat. Nih malam ini ada malaikat yang hadir nggak? Ada, ini banyak di atas kita. Untungnya antum gak lihat. Coba kalau lihat, pasti kabur atau pingsan. Karena ketemu kuntilanak aja kabur. Apalagi ketemu makhluk yang cepat dan bersayap ya. Pasti kabur. Aku ciptakan malaikat dari nur al-insan. Al-insan pakai alif lam di situ adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah alasannya bahwa nur malaikat bersumber dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jugalah alasannya kenapa nur Sayyidina Jibril tidak sekuat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentar lagi Maulid, bentar lagi Isra Mi'raj.
Di kisah Isra Mi'raj, di hadis Imam Bukhari, hadis Muslim dan hadis yang lain mengatakan apa? Ketika Sayyidina Muhammad dipanggil naik ke Arasy, Nabi Muhammad SAW melihat, loh, mana Jibril? Kok ketinggalan di belakang? Maka Sayyidina Muhammad SAW menoleh ke belakang dan manggil, wahai Jibril, ta'al, kemari wahai Jibril. Apa jawaban sini Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, jika aku mendekat satu jengkal saja, taraktu, aku niscaya pasti terbakar. Sekelas Jibril punya sayap 360 kanan, 360 kiri, 700 berarti ya, 700 lebih sayapnya. Itu menutupi langit dan bumi kalau dia buka semua sayapnya. Sayyidina Jibril tidak lebih kuat daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad lama-lama itu namanya Ummu Ma'bad. Ada yang tahu cerita Ummu Ma'bad? Ummu Ma'bad ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah keluar dari kota Mekah ditemani Sayyidina Abu Bakar, beliau berdua kehabisan air minum. Ketemulah ada gerombolan kambing domba. Terus ada emak-emak namanya Ummu Ma'bad. Apa kata Nabi SAW? Hei ibunda, adakah engkau punya susu? Punya susu maksudnya susu domba. Jangan salah paham ya. Ini kalau jomblo begini deh, salah paham terus kalian. Yang sudah nikah udah biasa ya. Akhirnya si ibu mengatakan, Ummu Ma'bad, oh tidak ada. Yang ada itu ya, si domba udah kurus. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Izinkan aku untuk memerah dari si domba itu. Kata Ummu Ma'bad, wah terserah kamu. Gitu. Beliau, Ummu Ma'bad sudah gak minat sama itu domba. Maka Sayyidina Muhammad SAW urut-urut itu domba. Nggak lama dipencetlah bagian susunya, keluar itu air susu, dan air susunya mengisi beberapa kendi. Ketika pulang suami Ummu Ma'bad, suaminya nanya, ini air susu dari mana? Kata Ummu Ma'bad, tadi ada orang aneh. Masa domba kita kurus kering itu bisa ngeluarin susu? Kata suaminya, ceritain itu orang kayak gimana? Diceritain lah, itu orang mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Itu satu-satunya perempuan yang berani memandang Sayyidina Muhammad SAW, karena beliau tidak tahu bahwa yang dipandangnya adalah Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Masuk akal nggak domba kurus kering ngeluarin susu? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Terus itu bagian dari apa? Mukjizat. Tapi mesti ada sumbernya dong. Kan kalau tangan Nabi nggak ada susunya. Si domba juga nggak menghasilkan susu. Terus susunya dari mana? Sama dengan kisah. Air semuanya habis. Lalu para sahabat mengeluh, wahai baginda, air kita habis. Lalu kata beliau, kumpulkan berapa air ada. Cuma satu gayung kurang. Lalu beliau tebarkan tangan begini dan keluar air dari tangannya. Nabi punya PDAM nggak? Nggak punya. Lalu dari mana semua itu? Inilah yang dikatakan oleh beliau sendiri, biyadi mafatihul jannah. Di tanganku ada kunci-kunci surga. Berarti kunci surga itu banyak. Dan dalam surat Muhammad, ada surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa surga yang di perumpamaan tuh orang muttaqin itu ada surga air mineral, ada surga susu, ada surga khamar, ada surga madu. 4.
aliran sungai di surga. Jadi susu yang keluar itu berasal dari susu dari sana. Air yang keluar di tangannya, air itu pun berasal dari air dari sana. Itu sebabnya beberapa waktu lalu kita menyampaikan, lebih mulia mana? Air Zam-Zam atau air yang keluar dari tangan Sayyidina Muhammad SAW? Mana yang lebih mulia? Air Zam-Zam atau air yang keluar dari tangan Sayyidina Muhammad SAW? Mana yang lebih mulia? Ayo jomblo. Mana yang lebih mulia? Kalian kan masih menganggap Ka'bah lebih mulia dari Nabi Muhammad. Ya. Emang lebih mulia Ka'bah dari Nabi Muhammad? Lebih mulia Hajar Aswad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Sayyidina Umar? Batu hitam. Dia ngomong gitu. Ngomong sama batu. Berarti ngomong sama batu boleh ya? Tapi ente jangan ngomong batu. Nanti kita anterin ke rumah sakit jiwa nanti. Apa kata Sayyidina Umar? Batu, kalau bukanlah karena kekasihku Muhammad menciummu, aku tidak mau cium engkau. Itu bab cinta. Itu bab cinta. Menurut Sayyidina Umar, innaka la tanfa wa la tadur. Kamu tidak bermanfaat, tidak memberi mudarat. Kedengaran oleh Sayyidina Ali dekatin. Bal tanfa wa tadur. Justru dia bermanfaat, dia bisa memberi syafaat. Berkat dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Orang lupa, dikira Nabi berharap dapat syafaat Hajar Aswad, itu keliru. Berkat Nabi mencium Hajar Aswad, maka Hajar Aswad dapat memberi syafaat orang yang menciumnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang nanya hari ini, manakah tempat yang dulu pernah dicium Nabi dan masih berbekas sampai hari ini? Itulah Hajar Al-Hajar Al-Aswad. Maka Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, Al-Hajar Al-Aswad yaminullah fil ard. Tangan Allah di muka bumi itu Al-Hajar Al-Aswad. Kalau masyayikh di Yordan, di Yaman menyebut sebagian Al-Hajar Al-Akram, Al-Ajwad. Gitu ya Habib ya? Al-Hajar Al-Ajwad. Mereka ganti namanya, bukan Al-Hajar Al-Aswad. Apa sebutannya? Al-Hajar Al-Ajwad, yang dermawan, yang bagus ya. Kita kembali ke bab cinta. Jadi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kalau cinta dan dicintai oleh Allah, maka sifat dia berubah. Sifat dia berubah menjadi sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sifat Nabi Muhammad itu sudah diganti oleh Allah menjadi sifatnya. Jadi kita nggak bisa langsung ke Allah kalau nggak melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah cara memahami ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika benar engkau cinta kepada aku, maka ikutilah Muhammad, cintailah Muhammad ya. Oleh karenanya al-hubbu fi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam muqaddamun atau babun fi hubbillah. Cinta kepada Sayyidina Muhammad, karam fana asyik ma'syuk dalam Sayyidina Muhammad SAW, itu adalah pintu awal orang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin, mustahil kita merasakan cinta Allah kalau gak melalui cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, ada yang sudah jumpa Nabi Muhammad? Ada yang sudah jumpa Nabi Muhammad? Belum ya? Oke. Maka cara mencintai Nabi Muhammad SAW adalah mencintai pewaris Nabi Muhammad hari ini. Siapa pewarisnya? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Oke, Nabi itu apa yang diwarisnya? Nahnu, kata beliau,
Ma'asyiral anbiya la nuwarrithu dinaran wala dirhaman. Kami tidak mewarisi harta. Kami mewarisi ilmu, ma'rifat. Berarti orang yang menjadi pintu kepada Nabi Muhammad SAW ahlul ilmi. Maka di Quran disebut yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilmnya. Masuk kubur, pertanyaan keduanya apa setelah man rabbuka, man nabiyuka? Apa pengetahuanmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, ya. Itu kalau kita baca hadisnya. Kita kembali ke kitab. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama sufi, mahabbatul abdi lillah ya ta'zim wa itharur ridha wa qillatus sabr anhu wa kasratul isti'nas bi dzikrihi daimah. Indikator seseorang cinta kepada Allah, nih coba cek, nih hadirin semua ini, adakah cinta kepada Allah? Lihat indikatornya, ada 4 ya. Pertama, at-ta'zim, mengagungkan nama Allah, mengagungkan agama Allah. Yang kedua, itharur ridha, mendahulukan mencari ridha Allah. Itu sebabnya para ulama ahli zikir, kalau mereka berzikir bacanya ilahi antamak sudi wa ridhaka matlubi, atau doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah kami mohon ridhamu. Kalau Allah ridha, pemaksiat diampuni. Kalau Allah tidak ridha, orang taat ditolak. Coba diulangi. Kalau Allah ridha, pemaksiat diampuni. Tapi kalau Allah enggak ridha, orang taat ditolak. Kok bisa? Yang Allah pandang bukan zahirnya taat, zahirnya maksiat. Yang Allah pandang batin orang itu. Yang ketiga, qillatus sabr anhu, sedikit rasa sabar ingin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Orang kalau ngaji ma'rifat menggebu-gebu, ingin ketemu orang-orang soleh dia menggebu-gebu. Nah, itu disebut ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hadirnya semua ini bagian daripada qillatus sabar anhu, kurang sabar mau ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir menurut ulama sufi ini, kasratul isti'nas bidzikrihi daimah. Kasratul isti'nas dapat diartikan lebih suka banyak bermesraan kepada Allah dengan cara banyak mengingat menyebut namanya. Coba hari ini sudah zikir berapa kali? Berapa menit? Berapa ratus? Kata Imam Sakhawi, pencinta Nabi Muhammad SAW minimal bersalawat 300 setiap hari. Kalau Imam Abu Hasan Syazili mengatakan minimal ahli zikir, dia zikir istighfar 100, la ilaha illallah 100, salawat 100, subhanallah bihamdi sulazim 100, 400. Ini Imam Syazili. Jadi minimal ahli zikir itu pagi sore zikirnya 400, sore zikirnya 400, berarti sudah 800. Ditambah zikir ba'da sholat jadi 1000 lah. Sudah begitu hari ini? Sore tadi zikir pagi sore enggak? Enggak. Sibuk ya? Sibuk ngapain? Sibuk main handphone?
Sesibuk apa sih kita? Coba mulai besok pagi, zikir wirid asas. Apa wirid asas? Istighfar 100, la ilaha illallah 100, sholawat 100, tasbih 100. Coba diulangi. Ini zikir Nabi SAW. Zikir pagi sore apa aja? Ini wirid yang kemudian dijazahkan secara terbuka oleh Imam Waris Al-Muhammadi di zamannya, Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya, dikumpulkan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Istighfar berapa? 100. La ilaha illallah. Salawat. Apalagi? Tas. Subhanallah bihamdi. Subhanallahal azim. Berapa jadinya? 400. Mau tambah mantap nggak? Zikir ya Allah 100 jadi 500. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba rasakan kolbunya nanti nikmat. Ya. Yang susah-susah tidur amalin begitu. Ya, zikir 400 tambahin ya Allah, nanti belum nyampe 100 biasa udah tidur duluan. Ya. Tertidur dalam berzikir, bukan tertidur dalam buka Instagram dan YouTube. Apalagi makna cinta menurut para ulama sufi, ya. Kata Imam Abu Bakar Muhammad Ar-Razi, beliau mengatakan, haqiqatul mahabbah al-mail ad-daib bil qalbi al-haim. Kecenderungan hati yang berkepanjangan, yang berkekalan kepada Allah SWT. Ya, ini yang disebut zikir daim, salat daim. Hatinya terus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi, ya, orang cinta itu apalagi, kata beliau, itharul mahbub ala jami'il mashub. Mendahulukan yang dicinta dari semua yang membersamainya. Ada zikir, lagi zikir, handphone bunyi. Gimana? Lagi wiridan nih, yang 4 tadi, 400. Handphone bunyi. Ngangkat telepon atau terusin zikir? Dulu waktu kecil, umur saya 10 tahun, saya tanya kepada seorang syekh Thariqat Naqsyabandi, anak kecil polos nanya. Ya. Di sana kami ke orang tua, syekh itu kami panggilnya Dato. Ya, mirip orang sini, Dato Kelampayan gitu. Kita panggil Dato. Dato, apa yang dimaksud zikir? Ini saya masih umur 10 tahun, saya nanya. Apa kata beliau? Karena masih kecil, beliau memberi jawabannya dengan contoh. Kamu kalau zikir, dipanggil orang, kamu gak nyahut, kamu terusin zikirnya. Itu yang disebut zikir cinta menurut beliau. Ya. Jadi nanti kalau lagi zikir yang pagi sore, handphone bunyi gimana? Nggak diangkat dulu, ya. Maka sebelum kita zikir, siapkan diri, silentkan handphone, ya. Jadi kita nggak tertangguh dengan apapun. Mohon maaf, zikir itu sambilan atau tujuan utama? Gimana? Masak sembari zikir atau zikir sembari masak? Yang benar yang mana, Bu? Kan banyak yang nanya nih, Ibu, bolehkah saya lagi masak terus zikir? Boleh, tapi kurang adab. Yang benar, bolehkah saya lagi zikir terus masak, boleh nggak? Ah, boleh. Itu yang benar kalimatnya. Ini gimana, mau kemana nih pada bubar-bubar ini? Udahan ya? Udahan apa belum nih? Pengen buang air kecil kali ya? Kebanyakan minum tuh ya. Tapi nggak enak dilihat.
Ya, lagi ngaji, jalan-jalan gitu nggak enak dilihat. Apalagi makna cinta? Al-mahabbatu muwafaqatul habib fil mashhad wal ghaib. Nah, ini perhatikan, ini lebih tinggi lagi dari yang tadi. Ciri-ciri orang cinta itu hadir tidak hadir yang dicintai, adab yang dia terapkan sama. Maka mohon maaf nih ya, paman sudah mundur ke belakang ya. Paman itu dicintai atau tidak, nanti cek aja udah turun masih disayangi orang nggak? Berarti betul dia dicintai oleh masyarakatnya. Semoga yang begitu, amin. Ya, ciri-ciri pemimpin itu dicintai, dia turun orang nyesel. Ya, gitu. Ya, semoga termasuk yang begitu, amin ya rabbal. Kita doakan juga pemimpin-pemimpin kita di Indonesia, walaupun dia semasa memimpin dihujat, semoga nanti dia pas turun dirindui ya orang, amin. Ya, biar orang tahu ya. Muwafaqatul habib fil mashhad wal ghaib. Menyesuaikan frekuensi hati baik di depan orang yang dicintai atau sedang jauh gaib darinya. Saya mau tanya, pernahkah Allah gaib dari kita? Allah pernah gaib gak? Apa beda gaib dengan batin? Allah itu gaib atau batin? Yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada yang gaib. Allah itu gaib atau batin? Mana yang benar? Halo, santri-santri jomblo. Gaib, gaib lawannya apa? Hadir, ya. Gaib atau syahid masyhud. Kalau batin, dia tidak gaib. Batin itu ada, cuma antum tidak menyaksikannya karena dia rahasia. Sesuatu yang dia ada, tapi pandangan kita tidak sampai kepadanya karena dia rahasia. Maka itu disebut batin. Allah itu menyebut dirinya zahir dan batin. Allah tidak menyebut dirinya gaib. Ini kita boleh berdebat ya, berjidal boleh ya, belajar kitab apa? Sanusi, ente belajar kitab Sanusi. Ya, adakah Allah mengatakan apa? Ulama mengatakan Allah bersifat gaib? Ya ada. Yang ada sifat zatiyah nafsiyah Allah wujud. Salbiyah Allah qidam baqa, terus ya sampai berapa sifat. Lalu ma'ani ma'anawiyah. Enggak ada sifat Allah gaib. Sifat Allah yang ada wujud, tapi wujudnya bersifat zahir dan bersifat batin. Kalau Allah zahir, ini pertanyaan orang ateis. Ini di Indonesia sekarang banyak ateis, jadi YouTuber loh sekarang. Kalau Allah zahir, kenapa tidak tampak? Itu pertanyaannya. Kenapa Allah tidak tampak? Kalau ditanya gitu, gini jawabnya. Kalau Allah zahir, kenapa tidak tampak? Jawabannya apa? Ini diam apa nih? Diam ridho nih. Sukutuhunna ridhahunna. Ini yang mana nih? Kalau Allah zahir, kenapa tidak tampak? Allah itu tidak tampak atau pandangan kita yang tidak sanggup melihat penampakannya? Mana yang pas? Gak usah jauh-jauh, siang hari jam 12, coba lihat matahari, kuat nggak? Sanggup lihat matahari? Dan Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah, akulah pemilik cahaya langit dan bumi. Baru ngelihat cahaya matahari itu bola gas raksasa, mata ini sudah nggak sanggup.
Maka orang yang meminta ingin melihat Allah itu bukan pertama. Yang pertama kali minta melihat Allah itu Bani Israel. Ada di Quran. Ada yang hafal ayatnya? Kami tidak beriman kepada engkau, nggak percaya ke engkau, hai Musa, hatta narallaha jaharatan, sampai kami melihat Allah secara jahar. Jadi kalau ada nih orang-orang hari ini ngomong begitu, itu mungkin keturunan Bani Israel atau Israel KW. Ada makna lain dari cinta, ya, bab mahabbah. Ini nanti silakan dilihat kita kuatnya di bagian mana. Muwafaqatul qalbi li muradir Rabb. Qalbu menyesuaikan geraknya, keinginannya, cintanya, bencinya li muradir Rabb, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut cinta. Nah, ini perhatikan. Yang sudah punya istri atau punya suami. Ini sekedar mendekatkan pemahaman. Kita itu merasa pasangan kita cinta kalau keinginan kita diikuti sama dia. Benar gak? Maka ibu-ibu ini sering ngomong, ya, padahal suaminya udah baik nih setahunan. Sekali nggak dijawab, apa kata si istri? Ini bukan istri-istri yang ini ya, istri-istri yang ono. Kamu ini nggak pernah baik ke aku, gitu. Padahal setahun baik semua. Suka melupakan jasa baik, tapi mengingat yang buruk-buruk. Nah, itu ciri-ciri ahlun nar kata Nabi Muhammad SAW. Semoga ibu-ibu yang hadir ini atau yang belum menikah bukan termasuk ahlun nar. Apa ciri-ciri ahli neraka? Mengingat kesalahan lebih mudah daripada mengingat kebaikan. Berarti kalau dibalik, ciri ahli surga, kalau tadi neraka, ciri ahli surga apa? Mengingat kebaikan pasangan, melupakan kesalahannya, itu ahli surga itu. Sudah begitu belum? Mau jadi ahli surga nggak, Bu? Yang di belakang mau jadi ahli surga nggak? Sama, bapak-bapak ini kalau suka mengungkit kesalahan ibu-ibu, itu ente sunat aja lagi. Ya, itu sifat mak-mak ahli neraka. Mau sunat lagi nggak? Jadi kalau ada bapak-bapak suka ingat kesalahan istrinya, saya khawatir. Jangan-jangan korin dia cewek. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi makna cinta, ya. Jadi kalau tadi, nih silakan dicek tadi ya, apakah betul kita sudah menyesuaikan kehendak qalbu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, baru namanya cinta. Perhatikan, qalbu itu tenangnya dengan apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Qalbu itu tenang hanya dengan berzikir kepada Allah. Ini terjemahan tafsir. Tapi yang saya terima dari guru saya, ala bidzikrillah, ketahui hanya dengan mengenal yang engkau sebut namanya, hatimu jadi tenang. Maka zikrullah itu maknanya bukan menyebut saja, tapi mengenal yang engkau sebut namanya. Masa kita nyebut nama tapi kita nggak kenal namanya, nggak kenal yang punya nama, itu zikirnya naqis, zikirnya belum ada cinta. Orang zikir seperti itulah terasa sholat tuh jadi beban. Sholat jadi beban kapan? Kalau belum mengenal yang disembah. Kalau sudah kenal kepada yang disembah, ada musabar anhu, nggak sabar mau sholat, karena orang sholat ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Quran kan ada kalimat tahiyyatuhum yauma yalqaunahu, gimana? Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam, ya. Surah Al-Ahzab kalau nggak salah itu ya. Tahiyat, kalimat
perjumpaan mereka saat berjumpa Allah, kalau ditafsir diartikan itu nanti di akhirat. Tapi bagi orang ahli marifat, dimulai dari dunia. Perjumpaan dengan Allah itu ditandai dengan adanya kalimat tahiyat, yaitu assalam. Maka perhatikan kalau kita lagi tasyahud. Tasyahud bacaannya apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ya ayuhan nabi. Ini perhatikan, ini penting sekali. Orang tidak akan jumpa kepada Allah sampai dia membaca salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang mustahil jumpa dengan Allah kalau dia belum dapat balasan salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak tahu ini solawatnya, salamnya sudah pantas belum sampai ke Nabi sehingga dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sekarang masih hidup nggak? Apa yang hidup pada dirinya? Ruhnya atau badannya? Maka solawat dan salam yang sampai itu solawat salam yang dibaca dari dalam ruh. Ruhnya ikut membaca sampai kepada ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai badan, bayar tiket 9 jam baru nyampe di Mekah, Madinah. Kalau mau kirim salam kan, 9 jam baru nyampe. Itu kalau fisik. Tapi ini bukan fisik. Hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW, hubungan abur ruh. Beliau bapak ruhani kita. Ruhani ini bersumber dari ruhani beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi makna cinta yang disebutkan dalam kitab ini. Mahyul muhib bisifatihi wa isbatul mahbub bizatihi. Habisnya ego sifat dari pencinta larut dalam yang dia cintai. Kita cinta ke siapa tadi? Kalau mau cinta kepada Allah, cinta ke siapa dulu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang cinta kepada Allah mesti dia larut fana dulu pada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis sifat-sifat manusiawi kita, muncullah sifat-sifat nuraniyah, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat manusiawi ini ada yang disebut sifat tabi'i, sifat tabiat. Sifat tabiat ini dibagi 3. Sifat syaitan, ya, lain di depan, lain di belakang. Ya, benar begitu nggak? Di depan muji, di belakang mencaci. Nah, ini hati-hati, ini tahun politik. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Silakan berbeda politik, tapi jangan khianat. Ya, silakan beda politik, tapi jangan khianat. Karena khianat itu min taba'i'is syayatin, min tabi'ati syaitan. Itu tabiat syaitan. Maka syayatinul insi al-kha'in. Syaitannya manusia, bukan syaitannya jin. Jadi syaitan ada manusia. Sifat yang paling sering kita lihat adalah khianat. Ya, jangan berkhianat. Sombong. Sombong ini macam-macam. Ada sombong dengan ilmu, ada sombong dengan harta, ada sombong dengan banyak bini, ada sombong karena jomblo, ada juga tuh. Yang paling parah sombong karena maksiat. Aneh, minum 3 botol nggak mabok, gaya bener dia. Ya. Aneh, bini orang bini aneh, ya. Bangga dia begitu, nggak malu dia kepada Allah. Itu orang. Ya, ini yang paling parah ya. Itu sombongnya orang-orang jahil murakkab. Udah jahil, murakkab lagi, terstruktur lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bangga berkhianat, hati-hati. Ya. Kalau orang bangga sama mobilnya, rumahnya, cincinnya, bangga sama tanahnya, itu standar, itu bangga dunia. Jadi al-iftikhar bil mal bidunya itu jaiz, itu boleh. Ya, itu boleh, tapi iftikhar al-matlub
yang dituntut itu al-iftikhar bil haq, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Abu Bakar Al-Banani, kamu itu gak boleh sombong dengan dirimu, tidak boleh sombong merasa hebat dengan ilmumu, tapi engkau boleh merasa sombong karena wujudmu bergantung kepada wujud yang maha besar, karena ilmumu bersumber dari ilmu yang maha alim. Ini perkataan Imam Al-Banani. Maka kabiru billah bil haq, bukan kabiru bi anfusikum. Merasa besar itu boleh dalam kebesaran Allah, bukan merasa besar dengan kebesaran diri. Ya. Itu bedanya. Merasa berilmu boleh gak? Merasa fana dalam ilmu Allah, merasa kita sedikit dalam ilmu Allah, merasa ilmu yang kita sampaikan itu bersumber dari Allah, itu boleh. Maka Sayyidina Muhammad SAW sering mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Akulah sayyid, pemimpin semua manusia, bukan karena sombong, tapi itulah apa adanya, karena Allah yang mengangkatnya. Jadi apa cinta? Cinta dalam makna ini, habis sifat-sifat manusiawi kita dalam sifat nuraniyah Nabi Muhammad SAW. Berarti sifat manusiawi kita disebut apa? Sifat zulmaniyah, sifat gelap. Tadi sifat apa tadi? Syaitaniyah, ya. Ada yang kedua, sifat sibaiyah, karakter-karakter emosional, nggak penyabar, ya, suka marah, suka ngamuk, ya, suka ngejek orang, emosi kalau gak dihargai, ya, suka menghardik, suka membalas kalau dikata-katai. Kenapa saya kemudian yang tadinya gak suka dengan seorang pemimpin kemudian menjadi mendoakan dia? Karena se-Indonesia nuduh dia PKI, tapi dia santai aja. Sedangkan ada seorang ulama, Ustadz Kiai Habib, dikomentari oleh seorang YouTuber, dia membalasnya berbulan-bulan gitu. Saya mikir-mikir, ini yang wali, pemimpin ini apa kiai ini? Si kiai dikomentarin YouTuber, ngamuk-ngamuk. Ini sepemimpin, dikata-katain dari ujung Aceh sampai Papua, ada yang ngatain dia PKI, dia biasa aja. Kita mikir-mikir, yang kekasih Allah yang mana ini? Ya. Apa hadis Nabi? Hakikat puasa, coba hakikat puasa. Idza kana fi yaumi saumi ahadikum. Kalau kamu sedang berpuasa lalu ada orang ngajak bertengkar, berperang, mencacimu, falyaqul inni shaib. Jawablah, aku sedang puasa. Itu puasa hakikat, atas dicaci karena aku terhina. Mimma'in mahin, dari air yang hina. Ada yang tercipta dari emas gak nih? Apa dari air mani? Ada bang? Ada enggak? Apa dari mas-mas? Sedikit lagi ya. Kata Imam Muhammad Abu Bakar Ar-Razi, al-mahabbatu hiya halatun la tanqus bil jafa wa la tazidu bil birr. Cinta itu tidak digoyang dengan kebaikan orang. Ini yang disebut cinta itu nggak matre.
Ya, cinta itu tidak matre. Tahu matre? Bukan matre yang 1000 itu, bukan. Cinta itu bukan berdasarkan materi. Tapi adakah orang menikah karena materi? Ada. Ketika suaminya kere, suaminya nggak bekerja lagi, ditinggal. Ada yang begitu? Banyak. Ya. Normal nggak itu? Ya normal. Cuma kurang, nggak bisa jadi kekasih Allah dia. Orang yang disebut cinta, dicaci dia nggak goyang, ya. Bahkan mau dikasih kebaikan dia nggak bergoyang. Datang orang-orang kepada Sayyidina Muhammad SAW. Apa kata mereka? Ketika Sayyiduna Yusuf, ya, yang dicintai oleh istri Aziz Mesir, yang disebut namanya banyak nama, tapi yang masyhur di kalangan kita Zulaikha. Ya, Zulaikha itu, ada yang namanya Zulaikha sini? Siti Zulaikha. Kalau di Jakarta Zulaikha itu ini komunitas nyembelih. Zulaikha itu belakangan dia insaf. Maka ketika Sayyidina Yusuf dituduh berkhianat, dikatakan enggak, innahu minas sadiqin. Yusuf itu orang yang jujur. Aku yang tidak jujur. Kata beliau, al-mahabbatu mailuka ilallah bikulliyatik. Nah, ini perhatikan, ini lebih serius lagi. Cinta itu kecenderungan dirimu kepada Allah totalitas. Zahir batin. Nama, sifat, af'al, nama, sifat, zat, semua dia totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa itharuka lahu ala nafsik, engkau mendahulukannya melebihi dirimu, keluargamu, hartamu, dan engkau ingin berkesesuaian dengan kehendaknya, sirran wa jahran, baik secara sir, sembunyi, rahasia, ataupun tampak. Summa i'tirafuka bitaksir fi hubbi, ini yang kurang. Kalau yang tadi orang bisa semua orang, semua suami, semua istri menganggap dirinya sudah total untuk pasangannya. Tapi yang terakhir ini, i'tirafuka bitaksir fi hubbi, engkau walaupun sudah totalitas, sudah berkorban zahir batin siang malam, tapi mengaku cintamu belum maksimal kepadanya. Sudah begitu belum? Atau kayak lagu-lagu yang ada itu, ya, aku udah berkorban, aku udah begini, aku gitu. Jadi ngerasa dirinya sempurna. Jadi mau tahu kenapa muncul patah hati dalam bercinta? Karena orang merasa dia sudah maksimal, sudah sempurna dalam mencintai. Berarti obat patah hati apa? Jangan pernah merasa cinta kita sudah total, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk suami istri, apalagi yang jomblo-jomblo, ente belum ngerti lah ya. Jangan pernah suami merasa dirinya sudah total mencintai istrinya, walaupun dia sudah berusaha. Istri juga jangan belagu, ya. Saya ini sudah di rumah nungguin kamu, ngurusin anak kamu, blablabla.
itu karena merasa dirinya sudah totalitas. Jadi totalitas itu diusaha, bukan dirasa. Maka rumah tangga yang merasa begitu tengkar tiap hari. Ini coba cek ya, temannya yang suka tengkar itu karena suami istri begitu. Tapi insya Allah rumah tangga yang suami istri ini dua-duanya saling totalitas. Tetapi mereka merasa aku belum sempurna, maafin ya sayang. Gitu. Itu rumah nggak jarang tengkar itu. Kalau terjadi pertengkaran, salah satunya segera meminta maaf, segera mengalah. Akan begitu terus. Ya, kayak bener aja ya. Kayak aneh dan bener aja maksudnya gitu. Bukan ya. Ini cuma berbagi rasa dari kitab ini ya. Apalagi yang disebut cinta. Nah, ini sedikit lagi ya. Narun fil qalb tuhrik ma siwa murad al-mahbub. Jadi cinta itu kata Imam Ar-Razi, rasa yang menggebu-gebu di hatimu lalu membakar rasa kepada selain kekasihmu. Ini yang disebutkan dalam hadis Imam Abu Daud, hubbuka asyai yu'mi wa yusim. Engkau kalau cinta sesuatu, maka yang lain kamu tidak pandang. Yang disebut kacamata kuda. Ya. Udah begitu belum? Belum ya? Kalau itu ilmunya tanya sama Haji Guru Sofyan tuh. Maka ada satu makom namanya makom hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Diambil dari hadis Nabi tadi. Cintamu kepada sesuatu akan membuatmu kemudian mabuk, kamu tidak memandang yang lain. Yang kamu pandang hanya dia. Inilah zikir namanya hu. Jadi orang kalau sudah cinta kepada Allah, maka zikirnya bukan la ilaha illallah lagi. La ilaha illahu, Allahu la ilaha illahu, huwallahu la ilaha illahu, kul huwallahu ahad gitu. Zikirnya cuma satu nama, nyebutin satu nama, nggak pakai kalimat lagi. Allah, Allahu ahad rahman rahim. Itu yang ulang-ulang terus. Itu ciri-ciri orang cintanya sudah menggebu-gebu. Namun karena cinta kita belum menggebu, kita belajar cinta, sebutlah nama Allah berkali-kali di kolbu. Semoga yang punya nama meneteskan rasa cinta ke dalam kolbu. Itu yang disebut bertorikoh. Bertorikoh itu sekarang wajib. Ya. Sekarang hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Orang kalau nggak bertorikoh nggak mau lagi zikir pagi sore. Nggak mau lagi kemudian berguru. Padahal berguru hukumnya wajib. Kalau nggak, kolbunya nggak nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah berguru, tat. Kenapa? Baca buku Sahih Bukhari. Ya. Sahih Bukhari itu buku, pengarangnya udah meninggal. Maka baca Sahih Bukhari bukan berarti belajar sunnah. Itu cuma membaca sunnah. Belum disebut berguru kepada ahli sunnah. Ya, disebut suhufi atau mushafi, orang yang belajar otodidak. Kalau belajar kepada guru yang punya kolbu, kolbunya bercahaya, kolbu kita ikut bercahaya. Kalau belajar ke buku, pengarangnya udah meninggal. Pengarang udah meninggal, maka kolbu kita nggak hidup-hidup kalau cuma baca kitab. Baca kitab perlu, tapi mesti dibimbing oleh guru yang kolbunya hidup. Bagian terakhir yang mau saya baca ya. Apa itu mahabbah? Syukurun la yashu sahibuhu illa bimusyahadati mahbubih. Cinta itu ketika seseorang suka berterima kasih dan dia tidak akan sadar
kecuali dengan menyaksikan kekasihnya. Nggak ngomong ya, kecuali dengan menyaksikan yang dicintainya. Bahasanya mungkin agak berat ya, kita ganti. Nabi SAW sering berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah, dia merasa dia bersyukur pun itu karena diberi rasa syukur oleh Allah yang maha bersyukur. Ini perhatikan, pernah saya sampaikan di sini sekali. Kebanyakan dai khatib Jumat mengajari umat bukan ke ma'rifat, nikmat dia ditambah. Benar, diajarin begitu nggak? Mau nambah nikmat nggak? Ya syukur, bersyukur supaya ditambahi nikmat. Itu syukrul ghafilin, syukrul jahilin, syukur orang jahil. Kalau syukrul arifin, orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur bukan supaya bertambah nikmat. Bersyukur itu karena Allah layak disyukuri. Karena apa? Bukan supaya duit kita nambah terus kita syukur. Seandainya duit nggak nambah, antum nggak mau bersyukur ya? Kan begitu jadinya. Ya. Maka cobalah lihat yang kemarin-kemarin, mohon maaf, semoga ini nggak ada ya. Kalau ada, yang ikut kemarin kontestasi politik wakil rakyat. Karena ingin terpilih, maka dia bersyukur. Ternyata nggak kepilih, stres. Padahal nggak begitu kalimatnya. Bersyukur itu kata Nabi Muhammad SAW, ya, afala an aku kuna abdan syakura. Dan nikmat yang bertambah yang paling penting, bertambah nikmat ma'rifat. Coba perhatikan ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Ya Allah, beri aku petunjuk jalan yang mustaqim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat. Apakah surat Al-Fatihah itu berbicara bab duit? Jalan yang engkau bernikmat, apakah itu urusan punya rumah, punya kerjaan, punya pasangan? Enggak. Apa mana an'amta? Jalan siratal mustaqim, jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Itu siratal mustaqim. Wa anna hadza sirati mustaqima. Ini jalanku ini, kata Nabi Muhammad SAW. Kata para Nabi, Nabi Isa dan Nabi-Nabi semuanya. Inilah jalan yang mustaqimah. Maka yang disebut nikmat di dalam surat Al-Fatihah bukan nikmat makan, minum, duit, kawin. Tapi yang maksud nikmat di situ, nikmat diberikan nur di dalam kolbu. Nur cinta oleh Allah di kolbu. Itu yang disebut nikmat. Maka jika diartikan la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur Allah tambahi nikmat kemakrifatan di kolbu, itu baru benar.
Ya, semoga semua kita yang hadir malam ini Allah berikan rasa cinta, Allah fanakan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka tiadalah cinta kepada Allah kecuali dimulai kepada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mustahil orang cinta kepada Nabi Muhammad kalau belum berhasil mencintai mursyidnya, gurunya. Cintai guru mursyid, cintai masyayikh, hormati mereka, ikuti jalan mereka, baru nanti berhasil mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Ila ruhin Nabi SAW wal jamil awliya wal ulama wal mujahidin wal musannifin. Al-Fatihah. Bismillah. Allahumma ya Rahman Rahim ya Karim ya Azim, salli ala sayyidil muhibbin sayyidil arifin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman, yang maha pengasih, yang maha cinta, limpahkanlah kasih sayang Engkau kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba ma yuhibbuk. Ya Allah, kami mengemis cinta kasih kepada Engkau. Izinkanlah kami mendapatkan rasa cinta kepada Engkau, cinta kepada kekasih Engkau. Dan berikanlah kami ya Allah keistiqamahan mengamalkan satu amalan yang membuat Engkau jatuh cinta kepada kami. Allahumma yassir lana fi hubbika wa hubbi habibika al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkan hati kami untuk mencintai Engkau dan mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imla' qulubana bimahabbatika wa mahabbati habibika al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, penuhi kalbu kami dengan cinta kepada Engkau, cinta kepada kekasih Engkau. Allahumma ashghilna bika wa la tushghilna bima siwak. Ya Allah, jadikan kami hamba Engkau yang sibuk dalam memandang Engkau, memandang keindahan Engkau, mengikuti keridaan Engkau, larut dalam mencintai kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW. Dan mohon ya Allah, jika kami terjebak melirik kepada selain Engkau, tarik kami kembali kepada Engkau. Allahumma bihubbika ala habibika al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam fa'aghriqna fi mahabbatik. Ya Allah, dengan berkah limpahan cinta Engkau kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka leburkan kami ya Allah, leburkan kami, celupkan kami ya Allah dalam lautan cinta ma'rifat kepada Engkau. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ridhaka wa mahabbataka wa musyahadatak. Kami memohon ya Allah cinta Engkau, ma'rifat Engkau dan musyahadah, menyaksikan ihsan kepada Engkau. Allahumma ja'al salatana nura. Ya Allah, jadikan salat kami dan salawat kami seperti yang dikatakan baginda sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nur, salat itu cahaya, salawat itu cahaya. Izinkan ya Allah salat kami, salawat kami menjadi cahaya, cahaya bagi kalbu kami, sehingga kami tahu siapa yang berhak dicintai. Allahumma ya Allah binurikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam fanawwir qulubana wa nawwir buyutana wa nawwir quluba ahibbaina wa azwajina wa zurriyatina. Ya Allah, dengan nur kasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka limpahkanlah kasih sayang itu kepada kalbu kami, orang-orang yang ada di rumah kami, orang-orang yang menjadi keturunan kami, orang-orang yang hadir malam ini. Amin rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya awal ya akhir ya zahir ya batin. Ya Allah, yang maha awal, yang awalnya tiada bermula, yang akhirnya tiada berakhir, yang zahirnya sangat menyilaukan, yang batinnya sulit untuk dipandang. Izinkan kami untuk mengenal Engkau, izinkan kami untuk mengenal kekasih Engkau. Allahumma arzuqna ma'rifataka haqqa ma'rifatik. Sebagaimana Sayyidi Al-Imam Al-Jazuli berdoa, ya Allah, berikan kami ma'rifat haqqa ma'rifatik, kemakrifatan yang menurut Engkau benar, bukan menurut kami itu benar. Allahumma akhiran nas'aluka ya Rabbana ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa nas'aluka husnal khitam bihaqqi sayyidina Muhammad miskil khitam wa sallallahu ala sayyidil
المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات جبريل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.